Baik, terima kasih saudara. Senang sekali saya Dosi Alfian kembali menjumpai Anda dalam Serambi Topik. Seperti biasa kita akan berbincang-bincang terkait dengan informasi yang dihadirkan Harian Serambi Indonesia dalam Harian Serambi Indonesia hari ini, dan tentunya akan kita bahas dalam Serambi Topik bersama Koordinator Liputan, Wakil Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia, Bung Zainal Arifin M. Nur yang sudah bersama saya. Assalamualaikum Bung Zainal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Harian Serambi Indonesia begitu banyak menghadirkan informasi-informasi, termasuk juga kebijakan Trump yang kontroversial, kemudian juga informasi-informasi lain. Bagaimana kemudian kita ramu dan kita sajikan bagi pembaca Harian Serambi Indonesia hari ini, Bung? Ya, Bung Dosi, ya tentunya kemarin kita masih aroma pilkada ya di sini ya. Tapi kemudian tidak ada yang kampanye calon gubernur, sehingga semua kita seperti aturan kita yang kampanye Pak calon gubernur yang kemudian kita menjadikan headline ya. Tapi karena kemarin sepi dari agenda, sehingga semuanya masuk ke halaman politik yang kampanye-kampanye calon bupati yang kemarin cukup banyak kampanye akbar ya. Ada dari sekian banyak berita, kemudian kita pilih beberapa di antaranya. Ada peristiwa tabrakan ya antara sepeda motor dengan sempatistar nih di Aceh Timur, di Madat. Kemudian dua pengendara sepeda motor ini meninggal di tempat. Ini cukup tragis ya, mungkin kita hadirkan supaya menjadi pelajaran juga bagi seluruh masyarakat Aceh supaya berhati-hati di jalan raya. Kemudian kita juga menurunkan terkait bagaimana kelanjutan dari kebijakan Donald Trump ya, Presiden Amerika yang baru 3 minggu ini masih menimbulkan gejolak, dan Trump sendiri juga akan melawan ini ya. Dia kesal, mengungkapkan kekesalannya terhadap hakim yang telah membatalkan keputusan eksekutifnya itu yang melarang ada imigran dari 7 negara berpenduduk mayoritas Muslim. Itu Bung Dosi. Kemudian ada kita terkait dengan kebijakan di Amerika sejak Trump berkuasa, kita mantan wartawan Serambi Indonesia itu Zuherna Bahari yang sekarang bermukim di Amerika Serikat membuat laporannya ya untuk pembaca Serambi bagaimana kondisi kaum Muslim, orang-orang Islam di Amerika Serikat sejak Trump berkuasa. Termasuk dirinya juga? Dirinya ya, tentu dia yang merasakan. Kemudian karena ini mantan wartawan, dia punya naluri untuk menulis tentang hal ini. Untuk sih ya. Oke. Terkait dengan hal tersebut juga masih ada penolakan dari beberapa masyarakat di sana ya. Demo-demo masih masih dilancarkan di sana. Ya, demo kemarin itu terjadi demo antara massa pro pendukung Trump dengan yang anti Trump juga terjadi di luar gedung Trump Tower ini ya di Amerika. Jadi ini yang massa mendukung ini berikan kesempatan kepada Trump karena baru 3 minggu memimpin, masa di demo terus kan. Ya seperti ya kejadian di tempat kita juga. Tapi yang anti memang terus terjadi, bukan cuma di Amerika Serikat ya, di sejumlah negara lain termasuk sampai ke Filipina, Jakarta juga ya. Ini bagaimana kemudian pengaruh besar sehingga karena demo-demo ini hakim mencabut ya, membatalkan kebijakan Trump. Nah, efek dari demo yang dilancarkan juga ya? Efek dari penolakan dari sejumlah negara, bahkan kepala negara di Uni Eropa sendiri juga menolak ya kebijakan ini, karena ada yang mengancam kalau terjadi apa-apa dengan misalnya Inggris, dengan warga negara Inggris, katanya kalau ditolak ini Amerika bertanggung jawab. Itu kan kalau Inggris kebanyakan juga warganya juga yang beragama Islam, jadi mereka tidak menganggap lagi agama siapapun yang masuk ke Inggris, kata orang-orang Inggris masuk ke Amerika harus diperlakukan baik, katanya seperti itu ya. Nah ini Trump kemudian karena ini hakim sudah membatalkan putusan, dia kan marah besar ini. Dia sampai mengancam hakim itu, dia bilang kalau terjadi apa-apa, kalau ada aksi terorisme di Amerika Serikat,
Nah, hakim ini yang harus bertanggung jawab pada dia. Ancaman kemudian dibalikan oleh Presiden baru Amerika Serikat ini. Ya, dan bagi masyarakat Aceh sendiri ini terkait dengan informasi ini, seberapa besar daya tarik masyarakat untuk bisa mengetahui apa yang terjadi di Amerika dan kemudian efeknya bagi efek kita untuk Aceh ya. Jadi kita juga ada teman juga baru berangkat ya tadi malam itu, satu wartawan Serambi juga sudah berangkat ke Amerika Serikat karena ada undangan di sana juga, dan nanti dia juga akan menulis bagaimana kondisi di sana. Artinya kalau Indonesia kan tidak masuk dalam walaupun yang larangan Trump itu ya, walaupun ini juga Indonesia mayoritas Muslim, tapi bagaimana kemudian Trump sendiri menganggap Indonesia ini apakah tidak dianggap sebagai yang berpotensi terjadinya terorisme ya. Nah ini kalau masyarakat Aceh ini karena yang dilarangkan kebanyakan Muslim, ini daya tariknya bagi masyarakat Aceh karena Muslimnya. Nah ada satu mantan wartawan Serambi di sana, nanti bagaimana kondisi dia. Nah ini sehingga membuat kita menarik berita ini bisa di halaman 1 karena banyak juga masyarakat Aceh di Amerika yang bermukim di Amerika. Jadi mungkin dari tulisan-tulisan Kak Zuhairna Bahari ini nampak bagaimana kehidupan mereka selama Trump berkuasa. Menarik sekali, Bung. Kita ke informasi lain. Ini terkait dengan yang informasi hangat juga di Harian Serambi Indonesia hadir di halaman depan, ada terkait dengan KIP Aceh Barat Daya yang kemudian dilaporkan kembali di DKPP. Apa yang coba kita hadirkan dari informasi ini? Ya, ini memang menarik ini ya. Artinya belum selesai ternyata ya. Kemarin sudah satu calon digugurkan, yaitu Said Samsul Bahri dan Nafis wakilnya. Kemudian KIP-nya sudah dinonaktifkan, sementara kemudian diaktifkan lagi oleh DKPP. Artinya DKPP ingin memberi efek jera kepada KIP Aceh Barat Daya yang dianggap tidak bisa meloloskan calon yang tidak cukup dukungan karena PKPI saat itu masih ada dualisme ya. Nah kemudian ini kan selesai, seharusnya sudah satu pasangan calon digugurkan. Kemudian KIP IARA kembali menggugat KIP yang sudah diaktifkan lagi. Jadi ada tiga poin gugatan mereka itu. Salah satunya itu karena mereka menduga KIP Abdiya tidak melaksanakan tahapan pemeriksaan kesehatan calon, pasangan calon. Tes kesehatan tidak dilaksanakan gitu? Tes kesehatan tidak dilaksanakan, menurut mereka menduga seperti itu. Kemudian yang kedua, verifikasi faktual KTP tahap kedua itu tidak dilakukan. Dan kemudian yang ketiga, mereka meragukan KIP ini sepertinya tidak memeriksa keabsahan dukungan untuk calon dari Partai Hanura. Jadi ini ada pasangan calon lagi yang dibidik di sini, yang apakah ini juga cukup menarik ya. Wallahu a'lam gitu ya. Kita tunggu. Hanya Yara yang tahu gitu. Baik, terima kasih Bung Zainal Arifin atas bincang-bincangnya di Serambi Topik hari ini. Dan saudara, demikian perbincangan kami dalam Serambi Topik. Jangan lupa baca Harian Serambi Indonesia, lengkapnya bisa Anda dapatkan langsung. Sembari juga kunjungi kami di www.serambinews.com. Saya Dosi Alfian, kembali ke studio.